Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munif Ma'arij Holil, mahasiswa Magister Teknik Informatika Udinus tahun 2021 dengan NIM P31 2021 02419. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi buatan saya, yaitu Decision Support System untuk perankingan kenaikan jabatan dengan metode SAW. Sebelum masuk ke dalam aplikasinya, saya akan menjelaskan metode SAW ini secara singkat. Kali ini saya akan menggambarkannya menggunakan Excel. Pada langkah pertama, kita menentukan kriterianya yang akan kita gunakan dalam penilaian. Pada kasus ini, saya menggunakan kemampuan dasar, pengetahuan tentang pasar, pengembangan diri, dan sikap. Dengan kode supaya mempermudah saja ya, KD, PTP, PD, dan S. Selanjutnya, kita akan tentukan bobot atau weight dari kriteria ini. Di mana pada kali ini saya akan menggunakan secara benefit, yaitu semakin besar nilainya maka akan semakin berharga kriteria tersebut. Kita bobotkan di sini 2, 4, 1, dan 3. Jadi paling penting di sini adalah pengetahuan tentang pasarnya. Kemudian kita buat juga tabel bobotnya. Di sini saya akan menggunakan kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Jika nilainya adalah sampai 60 dan ke bawah maka 25, jika 70 maka 50, jika 80 sampai 90 berarti 75, dan 90 sampai 100 berarti sangat baik, 100. Yang lain juga sama, kita buat bobotnya dengan kurang, cukup baik, dan sangat baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Kita menggunakan data karyawan yang ada. Di sini ada 90, 80, 85, dan 80. Kita buat berdasarkan bobot yang tadi. Apabila ini maka ini. Di sini saya menggunakan rumus if else. Maka saya dapatkan data-data ini. Jika sudah, kita dapatkan skornya dengan nama rating kecocokan ini ya. Kita jumlahnya mereka ada berapa. Jumlah dari masing-masing kriteria. Kemudian kita normalisasikan dulu dengan cara data tersebut, data yang kita pilih tadi, nilai KD-nya di sini kita bagikan dengan nilai maksimum dari KD-nya. Sama pula dengan yang bawahnya. Kemudian masing-masing kriteria kita hitung seperti tadi untuk normalisasi. Kita dapatkanlah angka-angka ini. Kemudian pada akhirnya kita dapat menghitung rankingnya dengan rumus sebagai berikut. Yaitu kita kalikan bobotnya, bobot kriteria yang telah kita bahas di pertama tadi, yang ini, kita kalikan dengan nilai yang sudah dinormalisasi. Kemudian kita jumlahkan ke 4 bobot kriterianya. Kemudian kita hitung juga seluruh karyawannya tadi. Nilainya didapatkan seperti berikut. Kemudian dapat kita rankingkan. Dan kurang lebih seperti itulah metode SAW ini. Selanjutnya, mari kita masuk ke aplikasinya. Ini merupakan aplikasi yang saya buat. Jadi, aplikasi ini dibuat menggunakan PHP natif dan juga MySQLi dan PDO untuk query SQL-nya. Berikut aplikasinya. Yang pertama kita bisa login. Dan ini merupakan tampilan setelah login. Kenapa di sini masih kosong? Karena data kita masih kosong. Untuk menunya ada di menu home, nilai untuk menambah nilai, kriteria untuk penambahan kriteria, alternatif untuk menambahkan data alternatif karyawannya, ranking untuk menambah rankingan, dan laporan nanti untuk perhitungan, laporan perhitungan normalisasi dan bobotnya. Di sini juga saya buat profil kalau mau rubah ya. Dan juga fitur logout. Untuk masuk ke dalam SAW-nya, kita bisa klikkan mulai dari awal, dari nilai. Sama dengan yang di Excel tadi ya. Di sini kita bisa tambahkan datanya. Misal kita buat di sini dari kurang, dari 25. Kemudian kita bisa masukkan cukup dengan 50. Kemudian kita bisa isikan baik untuk 75.
dan juga kita isikan sangat baik gitu untuk dengan nilainya 100. Kita bisa kembali, bisa kita lihat di sini, datanya juga bisa kita edit lagi kalau salah. Misal ini kita rubah jadi 75 juga sebagai contoh saja ya, uji coba. Bisa juga kita misal mau kita hapus juga bisa. Kita masukin lagi tadi yang sangat baik 100. Simpan. Kita kembali. Terus kita bisa masukkan sekarang di kriterianya. Kita klikkan tambah data. Kriteria. Kita mulai misal tadi dari kemampuan dasar. Kemampuan dasar dia kita butuh, ini untuk pilihan benefit atau cost-nya. Untuk benefit di sini berarti kan yang tadi kita sudah jelaskan, semakin tinggi maka semakin baik. Kemudian kalau cost semakin rendah dia semakin baik. Kemampuan dasar tadi kalau yang di Excel kita menggunakan 1 2 3 4. Di sini di aplikasi saya buat untuk 25 50 75 100 diambil dari yang sudah kita buat di nilainya tadi agar sama. Kita contoh saja kemampuan dasar dia di 75. Karena untuk bobotnya berarti 3 ya. Terus nanti kita akan masukkan seluruh kriterianya. Setelah data terisi semua, kita bisa kembali lagi ke kolom kriteria, menu kriteria ya. Di sini kita bisa lihat, kita bisa edit seperti ini, bisa juga kita hapus datanya. Baik. Kalau di Excel tadi kita menggunakan 1 2 3 4, pada aplikasi ini saya buat sama dengan menggunakan nilai saja. Jadi untuk 1 dia di 25, untuk 2 dia ada di 50, 3 ada di 75, dan 4 ada di 100. Selanjutnya kita masukkan alternatif. Alternatif di sini dimaksud ialah karyawan-karyawannya. Misal kita masukkan nama Bonita. Kita simpan, kita kembali dulu, kemudian kita tambahkan aja semua dulu ya, misal Esa, Alvin, Inu, Eko mungkin ya. Kita punya 5 alternatif di sini. Kenapa hasil alternatifnya 0? Karena kita belum masukkan bagaimana performa mereka berdasarkan kriterianya. Kita bisa masuk ke bagian ranking. Kita tambahkan datanya, kita pilih. Nah, ini tadi kriterianya sudah ada ya. Kita masukkan si Bonita. Kemampuan dasar dia, misal kita isi sangat baik. Kita simpan. Kemudian pengetahuan pasarnya, misalkan dia baik. Sangat baik juga. Simpan. Kemudian pengembangan dirinya, tapi ternyata dia cukup aja, kita simpan. Tapi sikapnya dia kurang, kita simpan. Seperti itu. Kembali kita lihat akan muncul di sini. Selanjutnya kita tambahkan dulu seluruh datanya. Sekarang semua data telah terisi. Dapat kita lihat di sini ada semua datanya. Kita bisa kembali ke kriteria. Atau mau lihat alternatif, di sini hasil alternatifnya sudah muncul ya, dengan nilai seperti berikut. Kemudian kita bisa melihat perhitungannya di sini. Normalisasi R perankingannya saya masukkan di sebelah sini. Jadi si Bonita tadi 175 75 75 dengan hasilnya 200. Si Esa begini dengan hasil begini, semuanya laporannya di sini. Kemudian kita juga bisa lihat perhitungannya pada bagian laporan. Nilai alternatifnya tadi, kemudian setelah kita normalisasikan, hingga akhirnya mendapatkan hasil akhir. Sama dengan yang ada di Excel tadi ya. Kemudian kita bisa kembali ke home untuk melihat hasilnya. Nah, di home ini setelah kita isi, bisa kita lihat nilai yang tadi kita isi, kemudian kriteria yang kita buat, dan alternatif karyawannya. Di sini bisa kita lihat Bonita skornya 200 paling tinggi, jadi dia di nomor 1 ya. Kemudian ada si Alvin di 187, Esa di 181,25, Inu di 125, dan Eko. Ini juga saya buat, bisa di print gitu. Dan ya, inilah hasil akhirnya setelah kita mengisikan seluruh data. Kemudian untuk selanjutnya kita
akan membahas codingannya pada Visual Studio Code untuk melihat bagaimana perhitungan daripada SAW menggunakan PHP-nya. Baik, ini merupakan codingan yang akan saya presentasikan. Fokusnya nanti akan langsung ke perhitungan SAW-nya saja. Nah, di sini saya akan mulai dulu dari post dulu, yaitu post itu untuk memasukkan data ke dalam database. Sebelumnya di sini saya hanya memanggil fiturnya saja, maksudnya fungsinya saja, karena sudah saya buat query-nya pada file terpisah. Yang pertama di sini ada IA-nya, yaitu ID alternatif, kemudian IK untuk ID kriteria, dan NN ini untuk nilainya. Kita akan post dulu, masukkan ke dalam SQL atau database-nya dengan query-nya seperti ini. Nah, jadi untuk SAW ini konsepnya ialah pada saat di menu ranking yang saat kita masukkan tadi alternatif, kemudian kriterianya dan nilainya yang kurang cukup tadi, di situ saat kita klik tombolnya, codingnya seperti ini. Saat kita klik tombol submit, maka dia akan masuk ke ranking.php. Jadi ranking PHP ini nantinya akan untuk perhitungan SAW-nya. Oke. Kita langsung saja masukkan ke perhitungannya. Perhitungan pada MySQL-nya juga sama dengan yang telah kita lakukan di Excel, di mana pertama-tama kita akan melakukan normalisasi. Setelah dinormalisasi, kita akan langsung menghitung hasil akhirnya. Di sini perhitungan saya mulai pada bagian ini. Konsep dari perhitungannya ialah menggunakan looping. Jadi perhitungan akan terus-menerus dilakukan per kriteria, per ID karyawan. Kita langsung saja contohkan di sini. Yang pertama, kita akan memanggil ID-nya. ID dari alternatifnya atau karyawan kita tadi. Dari sini, kemudian kita hitungkan normalisasinya. Untuk statement-statement yang ada di sini, kenapa hanya seperti ini? Karena sudah saya buat query-nya di file yang terpisah. Nanti kita include-kan. Untuk perhitungan normalisasi yang benefit itu yang semakin besar semakin baik, kita menggunakan rumusnya ada di sini. Sama dengan yang di Excel tadi. Datanya ini yaitu untuk membaca data dibagi nilai maksimal dari kriteria yang ada. Nah, untuk query-nya yaitu yang di maxNR ini dulu. Query-nya di readmax. Nah, query-nya sebagai ini. Jadi di select max dari nilai ranking. Nah, aliasnya kita buat MNR1 dari tabel ini. Kemudian jika menggunakan cost yang semakin kecil semakin baik, menggunakan rumus ini. Yaitu dengan nilai min dari kriterianya, yaitu nilai terkecil dari kolom kriterianya, dibagikan nilainya, nilai datanya. Ini juga sudah saya buat query-nya di sini, terpisah. Nah, ini di read min-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi jika dilakukan secara terus-menerus, dia ambil ID-nya, dia hitung normalisasinya, kemudian dia untuk nilai akhirnya menggunakan ini, bobot dikalikan normalisasinya. Bobot yaitu yang di awal, dan normalisasinya ini nilai yang telah kita hitung di sini tadi. Kemudian kita update normalisasi ini hanya untuk update. Update jadi menggunakan query ini. Database yang sudah dimasukkan tadi kita update
untuk yang setelah dihitung, karena awalnya pastinya 0. Jadi setelah kita masukkan data di ranking baru ini, dihitung di ranking di sini, kemudian dia akan diupdate datanya. Pada akhirnya bisa ditampilkan datanya, hasil akhirnya menggunakan read hasil di sini. Read hasil hanya untuk menampilkan hasil akhirnya. Jadi untuk tampilan pada database-nya yang kita masukkan data-datanya tadi akan masuk seperti ini. Kemudian hasil perhitungannya masuk ke kolom nilai normalisasi dan bobot normalisasinya. Ini untuk alternatifnya tersimpan di sini. Hasil alternatif tadi yang terakhir masuknya langsung ke hasil alternatif yang ini. Begitulah aplikasi Decision Support System yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.